Assalamualaikum. Kami akan mempresentasikan tugas hadis tarbawi, hadis tentang metode pendidikan dari dosen pengampu Badrin SPD MPD. Saya Siti Sarah, NIM 22286232212 dan rekan saya Arlina, NIM 22286232213. Pengertian metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi, kata metode berasal dari dua suku perkataan, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui dan hodos berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah thoriqoh yang berarti langkah-langkah strategi yang harus dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, metode disebut method yang berarti cara. Sedangkan menurut terminologi atau istilah, para ahli memberikan definisi yang beragam tentang metode. Terlebih jika metode itu sudah disandingkan dengan kata pendidikan atau pengajaran diantaranya, Abu Ahbadi mendefinisikan bahwa metode adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh seseorang guru atau instruktur. Macam-macam metode pendidikan. Sebagai umat yang telah dianugerahi Allah kitab Al-Quran yang lengkap dengan petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan dan bersifat universal, sebaiknya menggunakan metode mengajar dalam pendidikan Islam yang prinsip dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Di antaranya metode-metode tersebut adalah: 1. Metode ceramah adalah cara menyampaikan informasi melalui penuturan secara lisan oleh pendidik kepada peserta didik. 2. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian atau penyampaian bahan pelajaran di mana pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik atau membicarakan dan menganalisis secara ilmiah guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas sesuatu masalah. Metode ini digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar atau mendidik para sahabatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak saya hormati?" Beliau menjawab, "Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu, kemudian yang lebih dekat dan yang lebih dekat denganmu." 3. Metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah suatu cara mengajar di mana seorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada murid-murid, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru dan murid harus mempertanggungjawabkan jawabannya. 4. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar di mana guru mempertunjukkan tentang proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu sedangkan murid memperhatikannya. Lima, metode eksperimen. Suatu cara mengajar dengan menugaskan murid melakukan suatu percobaan dan setiap proses dan hasil percobaan itu diamati oleh setiap murid, sedangkan guru memperhatikan yang dilakukan oleh murid sambil memberikan arahan. 6. Metode amsal atau perumpamaan, yaitu cara mengajar di mana guru menyampaikan materi pembelajaran melalui contoh atau perumpamaan. 7.
7. Metode tarkib dan tarhib, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. 8. Metode pengulangan atau tirkror, yaitu cara mengajar di mana guru memberikan materi ajar dengan cara mengulang-ulang materi tersebut dengan harapan siswa bisa mengingat lebih lama materi yang telah diajarkan. Terima kasih.